bukan rasa. Kalau kita jujur, tanya, iman itu apa? Kolbu itu sudah bisa membenarkan, maka lisan kita jadi benar. Lisan kita jadi benar. Akhlak dan perbuatan kita akan mengikuti lisan kita. Gimana caranya supaya besok-besok saya layak untuk dihaikan? Belajar di Quran, surat Al-Mu'minun. Apa ciri orang yang beriman? Banyak di antara kita sejak kecil diajarkan bahwa iman berarti percaya kepada Allah. Tetapi, pernahkah kita bertanya, apakah cukup dengan hanya percaya? Dan mengapa Al-Quran berkali-kali memanggil, wahai orang-orang yang beriman? Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, serta hanya kepada Allah mereka bertawakal. Iman merupakan salah satu kata yang paling sering kita dengar, namun mungkin justru paling jarang kita renungkan. Al-Quran tidak hanya mengajak manusia untuk mengaku beriman, tetapi juga menunjukkan tanda-tandanya dalam kehidupan nyata. Ketika hati semakin mengenal Allah, iman tidak berhenti kepada konsep atau warisan, melainkan menjadi kekuatan yang membentuk kejujuran, amanah, kasih sayang, dan akhlak yang mulia. Dalam perjalanan spiritual Islam, para ulama, para mufasir, dan para sufi sama-sama mengingatkan bahwa iman adalah perjalanan yang terus bertumbuh. Coba kita sekarang tanya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, pernah gak kita diam sejenak? Saya dihaikan enggak? Pernah gitu? Enggak. Kalau sudah pakai peci kayak gini, udah pakai baju kayak gini, rasanya saya yang dihaikan. Betul gak? Betul apa tidak? Itu yang namanya GR. Yang paling berbahaya GR itu urusan spiritual. Itu yang disebut dengan GR spiritual. Padahal itu rasaan, bukan rasa. Kalau kita jujur, tanya, iman itu apa? Pernah nanya? Gak nanya. Kalau nanya ada jawabannya. Kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Kata Nabi, iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Tanya lagi lebih dalam lagi. Apa itu kolbu? Bagaimana cara kolbu membenarkan sesuatu? Harusnya gitu kalau ngaji. Dapat lagi jawabannya, kata Allah, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Oh, ternyata kolbu itu adalah rumahnya Allah, kata Allah. Bagaimana kolbu bisa membenarkan kalau itu rumahnya Allah? Pertanyaan berikutnya, setiap rumah pasti ada pintunya, setiap pintu pasti ada kuncinya. Di mana Allah meletakkan kuncinya? Supaya saya bisa berkunjung ke rumah Allah, agar saya bisa bertemu dengan Dia dan bisa menyaksikan Dia. Setelah itu saya bisa mengingat Dia berdiri, duduk, dan berbaring. Gitu gak ngajinya? Enggak. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tenang. Iman menjadi hidup ketika hati mengenal Allah. Al-Quran sering menghubungkan iman dengan keadaan hati. Dalam banyak ayat, kolbu digambarkan sebagai pusat penerimaan hidayah, tempat lahirnya ketenangan, sekaligus tempat seseorang dapat menjadi keras apabila menolak kebenaran. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh, yaitu hati. Kolbu juga dipahami sebagai pusat kesadaran rohani manusia. Ketika hati dibersihkan dari kesombongan, dengki, dan ria, ia menjadi lebih peka menerima cahaya petunjuk Allah. Hati menjadi tempat hadirnya iman, ma'rifat, dan kesadaran akan kehadiran Allah. Kolbu dapat juga dipahami sebagai pusat orientasi batin yang mempengaruhi cara seorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Ketika seorang memiliki tujuan hidup yang jelas dan nilai-nilai yang kokoh, perilakunya menjadi lebih selaras. Inilah sebabnya iman yang hidup tidak hanya terlihat dalam ucapan, tetapi juga memancarkan melalui akhlak dan keputusan sehari-hari. Karena orang mengatakan iman tuh percaya, pokoknya percaya. Tong nanya, kakara seri ayeuna ya.
Makanya beruntung kalian hari di sini. Saya ingin mengajarkan kesadaran. Percaya itu kudu ada bukti, nah. Percaya itu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, layak untuk tidak dipercaya. Dan agama itu bukan paksaan. La ikraha fiddin. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Setiap apapun yang kita yakini, yang kita percayai, harus ada bukti. Percaya Allah teh deket jeung urang, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Diri kita sudah membuktikan. Sudah membuktikan. Kumaha rek percaya. Tidak tertarik untuk membuktikan itu. Jadi kalau kolbu itu sudah bisa membenarkan, maka lisan kita jadi benar. Lisan kita jadi benar. Akhlak dan perbuatan kita akan mengikuti lisan kita. Itu yang disebut dengan jujur, selaras antara batinnya, kata-kata dan tindakan. Kan kita biasa tidak selaras, di dalamnya seperti apa, keluar kata-katanya seperti apa, yang dilakukan seperti apa, bahkan melanggar janji, itu pun dianggap biasa. Wahai orang-orang yang beriman, bertawakal kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Iman bukan sekedar pengakuan di lisan. Al-Quran menghubungkan iman dengan kejujuran. Kejujuran bukan sekedar tidak berdusta, tetapi keberanian untuk hidup selaras antara keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Orang yang jujur tidak memakai dua wajah. Apa yang ada dalam hatinya tercermin dalam sikap hidupnya. Banyak ulama menjelaskan bahwa iman mencakup pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan bukti melalui amal. Semua mazhab-mazhab teologi Islam sepakat bahwa keimanan yang benar semestinya membuahkan akhlak yang baik. Kejujuran atau sidik dipandang sebagai salah satu makom penting dalam perjalanan menuju Allah. Sidik berarti hidup tanpa kepura-puraan di hadapan Allah maupun manusia. Seorang salik tidak lagi sibuk membangun citra, tetapi membangun hati yang bersih. Keadaan seorang ketika mengatakan sesuatu tetapi melakukan hal yang bertentangan sering disebut sebagai disonansi kognitif. Kondisi ini dapat menimbulkan kegelisahan batin. Sebaliknya, ketika keyakinan ucapan dan tindakan berjalan selaras, seseorang biasanya merasakan ketenangan, keutuhan diri, dan kepercayaan yang lebih kuat dari orang-orang di sekitarnya, serta jalan menuju kesehatan jiwa. Padahal di Quran jelas-jelas dikatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Saya tanya, jadi ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Jujur ya, suka melanggar janji? Jujur, suka melanggar janji? Masih ngaku orang beriman. Padahal ayatnya jelas, ciri orang beriman itu tidak pernah melanggar janji. Kita melanggar janji masih ngaku. Coba, geus puguh eueuh bauna masih ngaku tarasi. Karena nama itu baru ada melekat kalau ada cirinya. Ngerti maksud saya? Ciri saya, ciri ceramah saya itu punya ciri tersendiri. Hilang cirinya, hilang namanya. Karena nama itu ada kalau ada ciri. Ada alamatnya, ada addressnya. Betul? Pertanyaan saya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, berani ngaku saya yang dihaikan? Berani? Baru gak berani sekarang setelah dijelaskan oleh saya. Kemarin-kemarin sebelum kesini petatang petentengnya luar biasa. Betul? Bahkan menyesatkan orang lain itu biasa. Begitu orang lain beda dengan kita, sesat, murtad, kufur. Keheula. Itulah orang yang pengetahuannya sedikit. Gampang menilai orang lain. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Di antara buah iman adalah menepati janji dan rendah hati. Al-Quran menempatkan menjaga amanah dan menepati janji sebagai salah satu ciri orang-orang beriman. Janji bukan sekedar ucapan, tetapi bentuk tanggung jawab yang mencerminkan kualitas hati. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa apabila seorang berjanji lalu mengingkarinya, hal itu termasuk salah satu ciri kemunafikan. Ini menunjukkan bahwa pentingnya integritas dalam kehidupan seorang muslim. Namun penting pula untuk memahami bahwa setiap manusia dapat melakukan kesalahan. Menjaga janji dipandang sebagai bagian dari amanah dan adab kepada Allah.
Orang-orang yang mengenal kelemahan dirinya akan lebih sibuk memperbaiki hati daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Orang yang mudah menghakimi orang lain seringkali dipengaruhi oleh berbagai bias dalam berpikir, seperti kecenderungan melihat kesalahan orang lain lebih besar daripada kesalahan dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang memiliki kesadaran diri akan lebih banyak melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Saya tanya sekali lagi, ya ayyuhallazina amanu, siapa? Ya siapa? Berani menyatakan, terima kasih ya Allah, saya sudah dihaikan. Berani? Hai para mahasiswa saya. Ada mahasiswa saya nggak di sini? Tiba-tiba ngacung semua. Loh, kapan daftarnya? Jadi kalau ada kata-kata yang semacam itu di Quran, ya ayyuhallazina amanu, stop, renungkan. Saya bukan. Kalau saya ini tidak layak dihaikan, gimana caranya supaya besok-besok saya layak untuk dihaikan? Belajar di Quran, surat Al-Mu'minun. Apa ciri orang yang beriman? Hadirkan ciri itu pada diri kita. Setelah hadir ciri-cirinya, baru dengan percaya diri mengatakan, semoga saya ya Allah. Cukup sampai di situ? Jangan berhenti di situ. Karena berikutnya ada tugas dari Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Pernah nanya, takwa itu apa? Melakukannya seperti apa? Kenapa ada kata-kata takwa itu harus sebenar-benarnya? Apakah ada yang palsu gitu? Pernah nanya gitu enggak? Enggak. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Apakah kita merasa sudah beriman? Al-Quran tidak hanya memerintahkan manusia untuk beriman, tetapi juga menjelaskan bagaimana iman itu tampak dalam kehidupan. Pada awal surat Al-Mu'min, Allah menyebutkan bahwa ciri-ciri orang beriman seperti khusyuk dalam sholat, menjauhi perbuatan yang sia-sia, menjaga amanah, memelihara janji, dan menjaga kehormatan diri. Semua itu menunjukkan bahwa iman bukan sekedar keyakinan yang tersembunyi dalam hati, tetapi juga terlihat dalam akhlak dan cara hidup. Ini merupakan gambaran tentang perjalanan seorang mukmin yang harus terus-menerus berusaha menumbuhkan sifat-sifat tersebut sepanjang hidupnya. Proses ini dikenal sebagai perjalanan menyucikan jiwa. Seorang hamba setiap hari berusaha membersihkan hati dari sifat-sifat yang membuat tabir kedekatan dengan Allah, seperti kesombongan, riya, dan cinta berlebihan kepada dunia. Perubahan perilaku seharusnya bukan tekanan dari luar, tetapi dari kesadaran dalam diri. Karena itu, Al-Quran tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga membentuk hati agar manusia mampu menjalankan aturan tersebut dengan penuh kesadaran. Jadi mau maju gimana? Begitu dibilang kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Udah aja, dilewatkan perintah ini. Kalau saya kejar. Apa kata takwa di Quran? Saya kejar. Makanya ketemu jawabannya di Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jadi takwa itu sebuah prosedur. Pertama mengambil janji, yang kedua diangkat kesadarannya, yang ketiga ditunjukkan oleh Allah di puncak kesadarannya. Allah menunjukkan diri di puncak kesadarannya. La'allakum wazkuru ma fihi. Setelah Allah menunjukkan dirinya, bertajali dalam dirinya, baru kata Allah, wazkuru ma fihi, ingat yang aku tunjukkan kepada kamu. La'allakum tattaqun. Baru kamu jadi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu prosedur. Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, ingat yang Allah tunjukkan. Itu baru takwa. Jadi siapa orang yang bertakwa? Orang yang sudah bisa ingat kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya. Itu haqqa tuqatih. Gitu gak kita? Belum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Setelah iman tumbuh, seorang mukmin terus belajar menumbuhkan takwa. Dalam Al-Quran, iman dan takwa sering disebut berdampingan.
Iman adalah keyakinan yang berakar dalam hati, sedangkan takwa adalah buah yang tampak dalam cara seseorang menjalani kehidupan. Perjalanan spiritual ini dipahami sebagai proses penyucian hati yang membuat seorang hamba semakin mudah menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidupnya. Karena itu, ia lebih tepat dipahami sebagai salah satu cara memaknai kedekatan kepada Allah. Kesadaran yang terus dipelihara terhadap tujuan hidup akan membentuk kebijaksanaan yang baik. Ketika seorang selalu mengingat nilai yang ingin dia pegang, keputusan-keputusannya menjadi lebih bijaksana. Dalam Al-Quran, mengingat Allah bukan hanya sekedar aktivitas lisan, tetapi juga menghadirkannya dalam orientasi hidup sehingga setiap pilihan diarahkan kepada kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati, padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Setiap orang sedang menempuh perjalanannya mencapai Allah. Ada yang baru memulai, ada yang sedang belajar memperbaiki diri, dan ada juga yang terus berjuang menjaga ketulusan. Al-Quran mengajarkan bahwa iman dan takwa bukanlah gelar yang selesai diraih, melainkan jalan yang terus-menerus ditempuh sepanjang hidup. Semoga setiap langkah kecil kita hari ini menjadi langkah yang lebih menyadarkan kepada Allah, lebih lembut kepada sesama, dan lebih jujur kepada diri sendiri. Karena pada akhirnya, kemuliaan seorang hamba tidak diukur dari banyaknya pengakuan manusia, tetapi dari ketakwaannya di sisi Allah. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.